sehat untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Happy Valentine's Day. Hari ini dunia merayakan hari kasih sayang. Dan kita sebagai umat Tuhan pun merayakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita yang harus kita bagikan, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Dari tempat ini, dari gedung gereja GPDI Diaspora Tataran 1 bersama dengan Gembala dan Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1 menyapa semua umat Tuhan dimanapun berada dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dan ingin menyatakan bagi saudara bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dan umat Tuhan dimanapun berada, tentu saja kami rindu menyapa umat Tuhan pada sesi ini dimanapun berada yang sudah merespon di kolom komentar. Dalam hal ini nama-nama yang baru masuk pada tayangan pada minggu yang lalu. Mari kita menjumpai Ibu Nona Ratulangi di Manado, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Bitung ada Ibu Vera W, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita ke Sumatera menjumpai Ibu Mas Dia Julianti Panggabean, Tuhan Yesus memberkati. Dan di kota Sibolga, Sumatera menjumpai Ibu Iren Daily, Tuhan Yesus memberkati. Di Kupang NTT menjumpai Saudara Yefta Frian, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Tondano ada Ibu Siska Potabuga, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di kota Belut menjumpai Ibu Krisman Sidarmam, Tuhan Yesus memberkati. Di Tondano menjumpai Bapak Fier Kumois, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Makassar menjumpai Bapak Iwan Pongtasik, Tuhan Yesus memberkati. Di Tondano ada Ibu Pingkan Kori Rangingisan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Tomohon Bapak Repsi Nongkau, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Kupang Bapak Chandra Benu, Tuhan Yesus memberkati. Di Manado Bapak Tony Wawolangi, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Makassar menjumpai Bapak Angga Bau-Bau, Tuhan Yesus memberkati. Di Wanga menjumpai Ibu Shalom Esther Timporok, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita ke ujung timur Indonesia di Sentani Papua menjumpai Saudara Romi WKR, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Air Madidi Saudari Novelia Yuliana Langi, Tuhan Yesus memberkati. Dan menjumpai juga Ibu Ruth Yulika Lestari, Tuhan Yesus memberkati. Dan di Ambon menjumpai Saudari Angeli Lorina, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir di Jakarta menjumpai Bapak Arnold Sompi, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang selalu setia menyaksikan tayangan kami, beribadah bersama dengan kami, baik yang ada di New York, di Jepang, di Australia, di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Poso Ampana, di Gorontalo, di mana saja berada yang selalu setia beribadah bersama dengan kami, bahkan selalu setia merespon di kolom komentar. Doa kami senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dan Tuhan selalu memberkati. Dan umat Tuhan dimanapun berada di hari kasih sayang ini, mari kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan lewat hidup kita yang menyembah Tuhan hari ini, bahwa hidup yang meninggikan dan mengagungkan Tuhan, satu tujuan kita, supaya Tuhan disenangkan. Jemaat disilakan untuk berdiri dan mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan pun memberkati kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Oleh sebab itu Bapa di surga, pagi hari yang indah ini, umat-umatmu boleh dapat berkumpul bersama-sama di Ka'bah-Mu ini Tuhan. Ini adalah suatu kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu Bapa, bahkan kami rindu untuk memuliakan-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, sebelum kami mulaikan akan ibadah kami pagi hari ini, kuduskan kami Bapa, bahkan ampuni setiap kesalahan kami, ampuni kekurangan kami Bapa, sebab kami masih selalu berbuat kesalahan di hadapan-Mu.
Oleh sebab itu Bapa, kuduskan setiap hati kami, sehingga ibadah pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, bahkan mungkin dalam persiapan, pimpin mereka Tuhan, agar supaya boleh tiba di tempat ini, sehingga boleh bersama-sama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap roh-roh jahat yang coba-coba untuk mengganggu jalannya ibadah kami, maka satukan hati kami dan kami berdiri di atas janji firman Allah. Maka kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Dalam keluar dari tempat ini, amat terlebih keluar dari setiap hati kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini, baik pemain musik, singers, pembimbing pujian, pendua-pendua, bahkan multimedia, bahkan sampai pada pemberitaan Allah. Biar urapan Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, sejak awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, akan kami buka dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, hanya satu yang tinggal tetap, perkataan dan firman Tuhan. Pasti ya dan amin akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari yang percaya bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau agungkan Dia dengan pujian kita. Amin saudara. Yang siap memuji Tuhan, mari kita pagi berdiri kita nyanyikan pujian ini. Amin. Dia akan
15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan karena Dialah yang kita puja dan kita sembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di makam. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dari hatiku, aku cinta padamu Tuhan. Kami pagi ini Tuhan, aku rindu kehadiranmu.
Yesus Raja, Dia berkuasa, jangan layak disembah. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Layak disembah. Layak Tuhan, haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari hati kami yang paling dalam, kami ingin menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan, segala perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus, layakkanlah setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kau tahu Tuhan, tujuan kami ingin menyenangkan hati-Mu Yesus. Layakkanlah setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat berdiri dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami. Haleluya Yesus. Engkau Yesus.
ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan Yesus. Dan Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan firman-Mu. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi akan menjadi hati-Mu, katakan ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan Yesus, amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu, dan ku Yesus, kami lakukan firman-Mu. Haleluya Yesus, tujuan hidupku adalah untuk sekali lagi katakan ku renungkan. Haleluya Yesus, haleluya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Kau setiap tujuan hati kami Tuhan. Tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan sekali lagi katakan adalah untuk menyenangkan. Dan hatimu katakan hatimu. Bagi kau sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hari umat Tuhan angkat suaramu sembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan sungguh mengasihi hidup kami. Engkau yang terima kami apa adanya. Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia. Oh Yesus, tidak ada cinta seperti cinta-Mu bagi hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Nikmati cinta Tuhan mengalir saat ini. Umat Tuhan di tempat ini dan umat Tuhan dimanapun berada. Biarkan kasih yang sempurna itu memenuhi hati kita, hidup kita. Dia yang selalu terima kita apa adanya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah membuang kita. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tanpa batas bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Nikmati kasih Tuhan mengalir saat ini. Biarlah di hari kasih sayang yang dirayakan dunia ini, hati kita, pikiran kita penuh dengan kasih Tuhan. Kita jadi pribadi yang tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, karena kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita sanggup mengasihi sesama kita, mencintai sesama kita dengan cinta yang sempurna dari Tuhan.
cintamu umat Tuhan. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Nyanyikan dari hati yang terdalam dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Yes, Holy Spirit, jamah kami, lawat kami hari ini. Sebab kasih Tuhan cukup bagi kami. Cinta Tuhan lebih dari cukup untuk kami. Oh, heranlah cinta. Jesus. Yes, Umat Tuhan, angkat suaramu di hadirat Tuhan. Biar Tuhan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan dari hati kita bagi Tuhan hari ini. Yes, kami menyadari Tuhan, lebih dari kasih kami kepada Tuhan, cinta Tuhan bagi kami terlalu hebat dan luar biasa. Kami terbatas dalam mengasihi Tuhan, tapi Tuhan, Engkau sudah membuktikan dengan tuntas dan genap bagaimana cintamu bagi kami. Telah tuntas dan genap di atas kayu salib bagi kami, hanya untuk satu kata yang Kau ingin sampaikan bagi kami, siapapun kami hari ini. Tuhan hanya ingin katakan, aku mengasihimu, cinta. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Thank you Jesus. Cintamu lebih dari cukup bagi kami. Oh, heranlah. Oh, heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati Dia peluk kita hari ini. Nikmati Dia belai kita hari ini. Tidak ada kekosongan di hati kami. Tidak ada kekosongan di hidup kami. Karena ada pribadi-Mu yang sempurna, yang begitu mengasihi kami. Jesus, Yesus. Oh,
Haleluya. 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 Besar kasih-Mu dalam besar kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Betapa heran kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berkata, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, yang sudah membawa kami, menyelamatkan hidup kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Selain kami datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan tibalah saat pagi hari ini kami sama-sama menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Firman-Mu yang akan mendidik hidup kami, mengajar kami, membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang akan menegur kami, menyatakan apa yang salah dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan menerangi langkah hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi firman tertanam dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan hormat kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu saat pagi hari ini. Kami siap dengar firman Tuhan. Kami duduk diam, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika manusia hanya sanggup mengatakan mengasihi kita setengah mati, tapi Yesus telah tuntas dan genap mengasihi hidup kita sampai mati. Dan saat ini dengan penuh kerinduan kita mau terima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang akan disampaikan oleh wakil gembala kami langsung dari Pekanbaru. Dan saat ini kita akan coba menghubungi Ibu Joyce di Pekanbaru. Shalom, selamat pagi Ibu Joyce. Selamat pagi Vita. Puji Tuhan, Ibu Joyce di hari kasih sayang yang dirayakan oleh dunia ini hari ini, kami rindu terima firman Tuhan yang berkuasa yang disampaikan langsung dari Pekanbaru. Untuk itu silakan Ibu Joyce menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua hari ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, diaspora Tata Aran 1 yang luar biasa pagi hari ini. Saya percaya hari ini ada kabar sukacita, saya percaya hari ini ada kemenangan, bahkan ada jalan keluar. Kita boleh datang dengan lemah, tapi kita akan pulang dengan kekuatan dari Tuhan. Kita datang dengan susah, kita pulang membawa sukacita. Kita yang datang dengan sakit, kita pulang pasti disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Kidung Agung, pasalnya yang kedua. Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kidung Agung pasalnya yang kedua ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku
di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini dunia sedang merayakan hari kasih sayang. Yang sering kita bilang Valentine. Saya mau bilang sama saudara, sebetulnya simbol kasih adalah Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah kasih. Saudara, orang Kristen itu warnanya adalah kasih. Warna orang Kristen adalah cinta. Ya, kalau orang berkata saya adalah seorang Kristen yang radikal, mungkin juga ada yang bilang saya adalah orang Kristen yang sangat fanatik. Saya adalah seorang Kristen yang sudah lahir, turun-temurun adalah Kristen. Mungkin ada juga yang bilang saya ini orang Kristen ortodoks yang betul-betul pengajaran firman-Nya itu sangat-sangat disiplin dan ketat. Tapi saya mau bilang sama saudara, jika Anda berkata Anda seorang Kristen, tetapi Anda tidak memiliki kasih yang sejati atau yang sesungguhnya, sebetulnya kita hanya seorang pemegang atau penganut agama Kristen saja. Kenapa? Karena Yesus berkata dia adalah kasih. Saudara boleh melihat pelayanan Yesus. Dia turun saudara, ke lorong-lorong. Dia pergi ke kota-kota dari tempat demi tempat. Dia ketemu dengan banyak orang berdosa. Mulai dari wanita sundal, pemungut cukai. Dia ketemu dengan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan. Tetapi dia tidak menghakimi, dia mengasihi mereka. Bahkan dia datang ke rumah Sakius, menginap di rumah orang berdosa yang sesungguhnya itu sudah melanggar adat orang Yahudi. Tetapi dia lakukan saudara, dan apa yang terjadi? Terjadi pemulihan, terjadi pertobatan atas kehidupan dari Sakius. Ternyata kasih ini penting, kasih ini bukan hanya sekedar kata. Tetapi kasih itu menyembuhkan, kasih itu memulihkan, kasih itu memberikan kita semangat, kasih menyegarkan, kasih menyehatkan. Saya percaya orang-orang yang begitu banyak kasih, orang-orang yang diberikan banyak kasih, hidupnya jauh lebih muda dari usianya. Orang-orang yang menerima banyak kasih, hidupnya jauh lebih sehat dari usianya. Orang-orang yang menerima banyak kasih adalah orang-orang yang lebih kuat dari usianya. Kenapa? Karena kasih itu memulihkan, kasih itu menyembuhkan, lebih dari itu, kasih itu menyelamatkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus belajar mengasihi? Ya, kita sudah lihat di sini bahwa ternyata perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan yang mulus. Ada onak dan duri, ada turbulence ya yang harus kita lewati. Dia bilang begini, seperti bunga bakung di antara duri-duri. Kita ini ditaruh Tuhan seperti bunga bakung di antara duri-duri. Ada duri di sana, ada duri di sini. Saudara, kita akan menjalani kehidupan yang seperti ini. Tetapi ingat baik, panji kita itu cinta. Walaupun duri-duri begitu banyak di dalam kehidupan kita, selalu memilih, aku akan tetap mengasihi. Anda boleh berduri dalam hidup saya, Anda boleh menebar duri dalam hidup saya, tetapi saya akan terus menebar kasih. Itu pilihan saudara. Ya. Kemudian dia bilang begini, seperti apa namanya? Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Ternyata kita ini seperti apel di antara pohon-pohon hutan. Saudara yang pernah ke hutan? Kami sering ke hutan saudara ya. Di hutan itu jalannya setapak, banyak rumputnya, ya, banyak lalangnya, banyak pohon-pohon yang tumbuh liar, yang tidak ditata, tumbuhnya sembarangan. Ya saudara ya, Tuhan taruh kita di tempat-tempat seperti ini. Untuk apa? Untuk kita jadi berkat, saudara. Nah kalau kita lulus ujian, walaupun harus melalui hutan belantara, walaupun harus melalui hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita, tetaplah memilih untuk mengasihi. Kita selalu nyanyi kan, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Jadi badai silih berganti itu baik buat kita.
Supaya rohani kita akan menjadi kuat. Rohani kita akan semakin maju karena zona nyaman tidak baik buat kita. Di zona nyaman kita ketiduran. Coba perhatikan kalau kita akan berjalan ke satu tempat, ketika jalan lurus saja, disitulah banyak terjadi kecelakaan. Karena apa? Orang nyaman, orang ketiduran. Tetapi justru di jalan-jalan yang ada jurang, ada berlubang-lubang, berbatu-batu, kita tidak bisa ketiduran. Karena apa? Jalan itu tidak nyaman, membuat kita selalu waspada. Tuhan itu baik, saudara. Dia taruh duri-duri dalam hidup kita. Dia taruh pohon-pohon hutan dalam hidup kita. Supaya kita belajar untuk terus mengasihi. Kalau kita mengasihi orang baik sama kita, kita mengasihi orang yang berperawakan indah, kita mengasihi orang-orang yang memberikan keuntungan dalam hidup kita. Terus kita mengasihi orang ini. Bagi saya itu kan bukan kasih, itu balas budi, saudara. Tetapi di mana kita mengalami hal-hal yang tidak enak, diperlakukan semena-mena, dihutangi, gak dibayar. Kan gitu ya, model sekarang gampang berhutang, susah membayar. Apakah kita terus harus mengasihi orang tersebut? Atau kita mengambil keputusan untuk membenci? Tuhan mau hari ini, walaupun ada pohon hutan, walaupun ada duri-duri, tetap panji di atas kita adalah cinta. Karena apa? Kita rumah pesta untuk banyak jiwa. Kita rumah pesta untuk banyak hati. Oleh sebab itu, pilihlah untuk mengasihi. Nah saudara, kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kita harus belajar kasih? Saya pelajari di sini saudara, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kenapa pendusta? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena ternyata kasih itu ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Kita boleh bilang saudara, kita mengasihi. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa memaafkan, sesungguhnya kita bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan akan punya kemampuan yang luar biasa untuk mengampuni, untuk memaafkan. Jadi orang boleh bilang, oh aku dekat dengan Tuhan. Aku ini siang malam berdoa. Aku ini tiap Jumat doa puasa. Aku baca Alkitab setiap hari mungkin 100 pasal. Tetapi saya mau bilang sama saudara, ini bukan cuma katanya, kata orang, kataku, bukan. Tetapi perbuatan kita yang menentukan apakah kita itu dekat dengan Tuhan. Lewat cara apa? Lewat cara mengampuni. Ada banyak orang yang sulit mengampuni. Sesungguhnya mengampuni ini saudara bukan kita memperbaiki masa lalu. Tetapi mengampuni ini kita memperbaiki masa depan. Memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk bertobat. Dan masuk surga ketemu Tuhan. Itu aja visinya. Kita mengampuni supaya apa? Orang ini diberikan 1 juta kesempatan untuk dia bisa apa? Memperbaiki kesalahannya lewat pengampunan yang kita berikan. Sehingga dia hidup dalam pertobatan, dia berkenan kepada Tuhan. Kita menangkan jiwa lewat cara ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mengampuni bukan supaya kita kelihatan hebat. Memaafkan bukan supaya kita kelihatan rohani. Tetapi sesungguhnya waktu kita melepaskan kasih, disitulah ada pengampunan, disitulah ada kata maaf, disitulah kita berani melupakan setiap kesalahan orang yang menyakiti hidup kita. Dan orang ini akan diberikan kesempatan untuk dia bisa bertobat, dia bertemu Tuhan, dia menjadi lebih baik, dia hidup baru dan dia bisa menjadi orang-orang yang membawa jiwa juga bagi orang lain. Itu yang dilakukan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan bilang 70 kali 7 kita mengampuni. Waktu Tuhan datang di rumah Sakeus, dia tidak dakwa dosa Sakeus. Tetapi dia hanya bilang, aku ingin menumpang di rumahmu. Sakeus ini terkenal seorang pemeras, seorang yang jahat, seorang yang sering mengambil keuntungan. Tetapi Yesus mau datang ke rumahnya. Dia sedang menyatakan kasih. Karena waktu itu orang benar, orang suci tidak bisa datang ke rumah orang berdosa. Tapi Yesus karena kasih dia berkorban, dia datang ke rumah Sakeus. Apa yang terjadi? Dia cuma bilang, aku ingin menginap di rumahmu. Yang terjadi, Sakeus bertobat
diberikan kesempatan untuk terjadi pemulihan. Begitu juga dengan wanita sundal. Waktu dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi. Yesus nggak marah, saudara. Yesus nggak bilang najis, jangan, nggak begitu, saudara. Yesus bilang sama Simon, aku udah duduk dari tadi, air putih aja nggak ada. Tapi dia ini tak henti-hentinya membasahi kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, dia menaburkan minyak wangi, dia mengurapi aku dengan minyak wangi, dia memberi korban. Orang yang banyak berbuat kasih, orang yang paling banyak diampuni. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk mengasihi. Orang yang suka mengasihi adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi dengan sesama kita tidak bisa mengasihi. Kita harus menang di zona ini, saudara. Karena inilah kekalahan orang Kristen di akhir zaman. Inilah kekalahan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ada banyak orang setia di gereja, ada banyak orang ikut Tuhan puluhan tahun, tapi hatinya gampang sekali tersakiti. Gampang sekali kecewa. Kita sudah belajar dari Ahitofel, bukan? Ahitofel seorang penasehat yang diberkati dengan hikmat Allah. Tetapi ketika dia gagal mendrive hatinya untuk mengampuni Daud, disitulah kejatuhannya. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri, padahal dia seorang yang dipenuhi dengan hikmat Allah. Tidak ada yang kebal terhadap ini, saudara. Oleh sebab itu hati-hati. Semakin kita di bawah Tuhan tinggi, semakin kita berrohani, semakin kita naikkan level rohani kita, ingat baik, jangan lupa untuk belajar bagaimana untuk mengasihi. Mengasihi ini harus belajar day by day, ya, tidak akan pernah berhenti. Setiap kita dilukai, kita akan bilang, ini kesempatan untuk mengasihi. Ketika kita harus mengalami duri-duri, ini kesempatan untuk mengasihi. Ketika kita dilepaskan di tengah-tengah hutan, di mana keadaan kita tidak nyaman, kita harus berkata, ini kesempatan untuk mengasihi. Kenapa? Karena ukuran kasih adalah ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengasihi, semakin kita dekat dengan Tuhan. Jadi orang berkata dia dekat dengan Tuhan adalah dikasih. Bagaimana mungkin orang dekat dengan Tuhan pelit? Bagaimana mungkin orang dekat dengan Tuhan kikir? Bagaimana mungkin orang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang sulit mengampuni? Bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Tuhan di mana-mana ada musuh? Saya mau bilang sama saudara, kekristenan bukan membangun musuh, tetapi membangun hubungan baik. Kekristenan yang sejati, di mana-mana kita pergi, bangun hubungan baik, bangun hubungan kasih. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kasih itu gak pernah gagal. Kasih itu senantiasa menyelamatkan. Kasih membawa kesegaran. Kasih menguatkan. Kasih selalu menghibur. Oleh sebab itu, hidup dalam kasih. Karena orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Semakin banyak dia mengasihi, semakin dekat dia dengan Tuhan. Yang kedua saya pelajari, saudara, apa itu kasih? Kita mau lihat, saudara, di 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Allah berkata seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, ternyata kasih ini bukan sekedar kata. Tetapi kasih ini adalah ukuran ketaatan kita untuk berkorban. Sekali lagi, kasih itu adalah ukuran ketaatan kita untuk berkorban. Di dalam Yohanes ini dia berkata, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, menyerahkan nyawa bagi kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa bagi sesama kita.
Saudara, waktu saudara menolong orang, income saudara berkurang, profit saudara berkurang. Mungkin ada kebutuhan yang saudara harus lakukan, tapi karena alasan menolong orang lain, saudara harus hemat. Itu yang terjadi sama kami, saudara. Seringkali saya harus beli baju buat anak saya. Seringkali saya harus beli kebutuhan anak saya. Tetapi waktu saya lihat kebutuhan ini tidak terlalu penting, saya korbankan. Saudara, ada berapa banyak kali kami harus makan di restoran. Tetapi untuk sebuah korban, kami spend itu. Ya, kami tunda itu, saudara. Untuk apa? Untuk berkorban. Saya mau bilang, berkorban itu enggak enak, itu sedang menyerahkan nyawa. Tetapi Tuhan bilang, sebagaimana Kristus telah menyerahkan nyawa bagi kita, kita pun wajib. Berarti hukumnya wajib itu perintah. Kalau kita langgar perintah tentu ada masalah yang akan terjadi. Tapi saya mau bilang, di sini kita belajar. Tuhan ajari kita untuk selalu punya kewajiban untuk berkorban. Dari hal-hal kecil, saudara. Kalau saudara lewat lampu merah, di situ saudara lihat ada anak-anak jual tisu ya. Anak-anak kecil umur 7-8 tahun. Mereka jual tisu yang tipis-tipis itu. Coba kita belajar untuk sedikit berkorban. Mungkin saudara, kalau saudara hanya memberikan mereka uang, saudara tidak mendidik. Saudara membuat orang jadi mental pengemis, peminta-minta. Tapi coba kita beli tisunya, walaupun mungkin kita nggak butuh. Kita masih punya tisu segini ya. Tetapi untuk menyatakan kasih kepada anak ini, kita beli tisu itu. 10.000, 3.001. Kita kasih 10.000, minta 3 sama dia. Ya, 1.000-nya nggak usah diambil. Ya, kita ambil itu, saudara. Coba kita lakukan dari hal-hal kecil. Saya belajar seperti itu. Saya kemarin ada pergi ke satu restoran cepat saji. Nah, waktu saya membayar di drive-thru itu, saudara, di situ ada anak kecil, udah jam 11 malam. Dia jualan onde-onde. Ya saudara, onde-ondenya kecil. Dia bilang, "Bu, mau ndak onde-onde? Ibu mau beli ndak onde-onde?" Ini udah jam 11 malam, saudara. Saya lagi beli makanan. Kemudian saya bilang, "Boleh, Dek. Berapa satu?" 1.000. Saya bilang, "Mau 10.000." Ya, saya kasih dia 10.000. Dia kasih saya 10 onde-onde. Saudara tahu, onde-onde itu ditaruh dalam plastik. Waktu saya mau buka onde-onde itu baunya udah amis. Kenapa? Karena itu kan pakai kelapa. Mungkin itu dibuat dari siang atau dari sore. Nah itu udah tengah malam. Onde-ondenya itu masih ada satu tempat yang besar, saudara. Mungkin hanya laku kurang lebih seperempat dari tempat itu ya. Kita beli. Sebetulnya saya beli itu bukan karena saya mau makan. Tapi saya hanya mau menyatakan kasih kepada anak ini. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak cara kita nolong orang lain. Saya mau bilang waktu kita menolong orang lain, sebetulnya kita sedang berkorban. Ya, kita sedang menyerahkan nyawa. Tidak ada korban yang tidak sakit. Kenapa? Karena Bapa di sorga begitu ritmenya. Dia korbankan Yesus, Pangeran Allah. Satu-satunya punya surga, dia kirim ke dunia untuk apa? Melakukan misi kasih, misi penyelamatan, mati buat saya dan saudara, dihinakan, diludahi, dibawa seperti domba ke pembantaian. Dia keluh tak berdaya, saudara yang diberkati Tuhan. Padahal dia Tuhan, dia bisa menyatakan kuasanya, tetapi dia berkorban ke dalam. Dia rusakkan batinnya demi nama yang adalah kasih. Kasih itu enggak mudah. Jadi waktu saudara berkorban, saudara sedang mengasihi. Tidak mudah, saudara. Tapi kalau firman ini kita ngerti, kitab suci ini kita hidup dalam pengertian, maka kita berkata kita bukan orang-orang yang disesatkan. Ya, oleh sebab itu saudara diberkati Tuhan, mari belajar untuk berkorban. Apa saja yang ada dalam hidupmu, yang kira-kira ada Roh Kudus warning, ada tanda dari Roh Kudus, beri saudara. Orang yang mengasihi itu tidak pernah kekurangan. Walaupun waktu dia memberi, dia kurang. Tetapi hidupnya selalu ada dalam jaminan Tuhan. Itu yang kami alami. Bagaimana Allah pelihara kami dengan luar biasa. Lebih dari apa yang saya pikirkan. Lebih dari apa yang saya doakan. Bahkan terkadang saya agak malu menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Karena terlalu sering Tuhan tolong kami. Terlalu sering Tuhan berikan kami mujizat. Terlalu sering Tuhan
menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Tuhan sediakan lebih dari standar kami. Tetapi intinya adalah mengasihi, belajar berbagi, belajar menebar kebaikan. Jangan belajar menebar gosip, saudara ya. Jangan belajar menebar hal-hal yang negatif. Jangan belajar menebar isu-isu hoax. Belajarlah menebar kasih. Belajarlah menguatkan orang lain. Belajarlah mendoakan sesama kita. Kita sudah melakukan kasih, ya. Ketika kita berdoa bagi orang lain, mendoakan persoalan dia, kita sudah mengasihi. Bukan nanti kita punya uang baru kita bisa berkorban. Dengan kita berdoa itu korban. Siapa bilang orang berdoa itu enak? Tidak, saudara. Waktu saudara berdoa, sebetulnya saudara sedang berkorban. Apa yang saudara korbankan? Kedagingan Anda dipersembahkan di mezbah Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar mengasihi. Karena itulah ukuran ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Allah berkata begini saudara ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, firman Allah berkata begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku bagi-bagi segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya. Percuma. Kita buat ini, buat itu, buat hal-hal yang hebat, tapi kalau kita tidak punya kasih, Tuhan bilang gak ada hitungannya. Semuanya percuma. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk selalu mengasihi. Yang ketiga, saya pelajari apa itu kasih. Kita buka Yesaya 58 ayat 10 sampai ayat 11. Ini dia. Yesaya 58 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata seperti ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Lihat ya, ayat selanjutnya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kasih adalah alat pelayanan yang paling efektif. Kita boleh melayani mimbar dengan luar biasa. Kita boleh punya talenta bermusik yang dahsyat. Kita boleh punya suara yang lebih baik dari suara malaikat. Kita boleh punya harta, kita boleh punya jabatan yang hebat. Kita boleh punya standar hidup yang tinggi. Kita boleh punya ekonomi yang makmur. Tetapi saya mau bilang sama saudara, tanpa kasih tidak ada artinya. Saudara, pelayanan yang paling efektif, pelayanan yang paling sukses adalah mengasihi. Dia bilang begini, jika engkau ya, dia bilang begini saudara, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan. Waktu kita mengingini sesuatu, kita spend, kita tunda, kita berikan kepada orang lapar, itu yang saya bilang tadi. Dan kita memuaskan hati orang tertindas. Kita nolong orang padahal kita juga butuh pertolongan. Kan gitu ya. Kita ini butuh pertolongan tapi kita duluan dulu nolong orang. Dia bilang begini, Anda sedang memuaskan hati orang tertindas. Orang tertindas itu orang yang bagaimana? Orang yang gak punya apa-apa saudara. Orang lemah, orang yang gak bisa nolong diri sendiri. Orang yang tidak punya relasi koneksi untuk bantu hidupnya. Itu orang tertindas. Ya, orang yang terus dihimpit dengan keuangan yang sukar sulit. Luar biasa. Ya, orang-orang yang tidak berdaya. Yang tidak punya kemampuan untuk tolong dirinya sendiri. Ini orang-orang lemah, orang-orang tertindas. Nah Tuhan bilang begini, kalau kita puaskan hati mereka, apa sih yang mereka butuhkan? Kan gitu ya, kita bisa lihat kan apa yang mereka butuhkan. Baju mungkin, makanan mungkin, atau apa.
Ya, itu kan bisa terlihat. Waktu kita berikan, kita puaskan hatinya. Dengan pemberian kita tuh dia bersyukur. Dengan pemberian kita itu dia menjadi orang yang semangat kembali. Menjadi orang-orang yang seperti mengalami kehidupan kedua. Nah, kira-kira begitu saudara pengertiannya. Tuhan bilang begini, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Berdampak saudara. Pelayanan yang berdampak. Terangmu akan terbit dalam gelap kata Tuhan. Jadi mau jadi terang ini bukan karena kita bawa lilin. Mau jadi terang ini bukan karena kita nyanyi Yesus terang dunia. Waktu kita mau jadi dampak buat orang lain, kita harus melakukan perbuatan kasih. Karena ketika kita melakukan perbuatan kasih, disitulah terang kita terbit dalam kegelapan. Luar biasa saudara ya. Saya kalau nolong orang miskin, kalau saya nolong orang yang tertindas, saya nolong orang lemah, ini ayat saya saudara. Ya, makanya kami ngasih tanah ke orang itu biasa. Ngasih motor sama orang itu biasa. Ngasih hal-hal yang berharga bagi orang itu buat kami bukan hal yang luar biasa. Itu biasa. Kenapa? Karena saya tahu ayat ini bahwa ketika kita memuaskan hati orang lemah, orang tertindas, orang yang tidak berdaya, disitulah terang kita terbit dalam kegelapan. Jadi untuk jadi dampak, untuk jadi terang bukan sekedar kata. Kita harus berkorban, kita harus memberi sesuatu yang istimewa. Kita harus punya yang namanya spesialis, hadiah yang istimewa untuk orang lain. Spesial, saudara. Bayar harga untuk melakukan ini. Extraordinary. Seperti itu saudara. Maka terangmu akan terbit dalam kegelapanmu, akan seperti rembang tengah hari. Dan dia berkata begini, Tuhan di ayat selanjutnya akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu. Ketika kita memberikan kepada seseorang, kita memuaskan hati seseorang, kita juga akan dipuaskan. Tuhan akan buat surprise yang indah dalam hidup kita. Tuhan tahu kita nih hobinya ini. Tuhan tahu kita lagi suka makan ini. Tuhan kirim saudara lewat berbagai macam cara. Ya, Tuhan puaskan, dia bilang begini, dia akan puaskan hati kita di tanah yang kering. Apa maksudnya? Walaupun keadaan pandemi, di mana ekonomi lagi drop, di mana keadaan kita lagi susah untuk mendapat keuntungan, tetapi ketika engkau belajar berbuat kasih, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memuaskan hasrat kita, Tuhan akan menjamin kehidupan kita saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia puaskan kita di tanah yang kering, bukan di tanah yang subur. Ya, jadi bukan karena keadaan baik, ekonomi lagi baik, baru Tuhan berkati kita. Justru di tengah-tengah keadaan keringlah Tuhan akan memberkati kita. Dan dia bilang begini saudara, dia akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan jadi seperti taman. Saya mau tanya sama saudara, taman itu indah apa tidak? Indah saudara. Ya, kita seperti taman yang diairi dengan baik, bukan taman yang tandus, bukan taman yang kering, bukan tanda taman yang kumuh, tetapi taman yang diairi dengan baik. Artinya hidup kita ini terawat. Waktu saudara berbuat baik kepada banyak orang, Tuhan akan merawat hidup kita. Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Saya mau bilang sama saudara, saudara bisa kuat. Bukan hanya faktor makanan, tetapi ada faktor Tuhan di situ. Kita boleh makan 1000 makanan bergizi. Kita boleh minum begitu banyak multivitamin. Tapi saya mau bilang sama saudara, yang bisa merekonstruksi, yang bisa mengupdate kekuatan kita, hanya kekuatan sorga. Yang membuat engkau sehat, segar, bugar. Itu Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Itu saudara. Makanya kita mesti ngambil hati Tuhan dengan cara ini. Belajar memikat hati Tuhan dengan kasih. Ya, karena pelayanan yang paling berdampak, pelayanan yang paling efektif, pelayanan yang paling sukses, itu adalah pelayanan kasih. Saya belajar saudara ya, dalam melayani itu kita selalu mengasihi. Kami buat sekolah-sekolah darurat, kami buat taman-taman bacaan, sebetulnya dengan budget yang sangat minim. Di tengah perjalanan saudara, budget itu tidak cukup. Mau tidak mau, kami harus jual apa yang kami punya. Terkadang kami menjual
pemberian orang yang kami suka, yang paling berharga, yang paling indah. Tetapi demi sebuah pelayanan kami jual, saudara. Untuk berhutang. Kami kasih 1, Tuhan kasih 5. Kami kasih 5, Tuhan kasih 10. Tuhan gak mau kalah dengan kami, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar, saudara ya. Kita belajar untuk mengasihi. Ukuran kasih, ukuran pelayanan yang efektif adalah kasih. Ketika kita mengasihi, Tuhan bilang, kita akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan bagaikan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Pemirsa yang ada di rumah, jemaat diaspora, mari saya mengajak saudara, jadilah duta-duta kasih bagi Indonesia. Bagi tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Tuhan tempatkan engkau di Manado, di Minahasa. Jadilah pembawa-pembawa kasih. Kita harus membangun image bahwa kita adalah orang-orang yang berbuat kasih. Kita membangun image, kita orang-orang penabur kasih. Orang akan melihat kita sebagai sosok wanita yang baik hati. Sebagai pria yang baik hati. Kita bangun itu, saudara. Bangun hubungan baik dengan banyak orang. Bangun relasi, bangun saudara, semua yang baik. Ya, kita minimalisasi yang namanya kebencian, iri hati, perkelahian. Kita minimalisasi. Kalau perlu kita tiadakan. Kenapa? Saya mau bilang sama saudara. Karena kasih tidak pernah berkesudahan. Dia bilang, demikian tinggal ketiga hal ini. Ada iman, ada pengharapan. Tetapi yang paling besar dari semua itu adalah kasih. Hiduplah dalam kasih. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi. Pintu-pintu berkat terbuka. Jaminan Tuhan tersedia buat saya dan saudara. Dan hidupmu jadi kesaksian. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat hari kasih sayang. Selamat berbuat kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Terima kasih buat hari yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami boleh dengar firman Allah untuk kami boleh mengasihi sesama demi kepentingan kerajaan surga. Buat kami mengerti bahwa ketika kami mengasihi, itulah ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Waktu kami mengasihi, itulah ketaatan kita untuk berkorban. Waktu kami mengasihi, itulah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Yang berdampak, yang membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, biar kami yang datang pagi hari ini, kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan berdaulat atas masalah kami. Tuhan berikan kami jalan keluar. Bahkan ada yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Kami percaya Tuhan yang ilahi turun dalam hidup kami. Semakin hari rohani kami semakin bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Buat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Menjadi anak-anak Tuhan yang tahan banting, tahan uji. Yang terus berkata, aku akan mengasihi sampai di garis akhir. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati pelayanan jemaat diaspora. Dan hari ini kami tahu pemirsa juga yang ada di rumah akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh menakjubkan kasih Tuhan yang boleh dinyatakan lewat hambanya Wakil Gembala kami Ibu Joyce yang sudah menyampaikan berita sukacita, berita penuh kasih dari Tuhan bagi kami semua. Dan kami tunggu sangat diberkati hari ini. Ibu Joyce, sedikit saja yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Joyce dan juga mungkin berupa sesuatu yang ingin dijawab pada kesempatan saat ini. Beberapa hari yang lalu ya, memang banyak cerita menarik di balik dapur hati. Kami melihat Ibu Joyce ya, membuat sebuah kue ulang tahun yang sangat cantik dan kami penasaran diberikan kepada siapa, ternyata diberikan kepada saudara kita ya di seberang dan itu sungguh sangat menyentuh hati kami melihatnya. Dan juga hari ini luar biasa, sejak subuh baik di Pekanbaru maupun di tempat ini ada persiapan yang luar biasa yang boleh dibuat baik dari gembala maupun wakil gembala kami. Dan saya namakan itu adalah berbagi kasih di hari penuh kasih ini ya. Dan apa yang coba digambarkan lewat hal ini ya, bagi bisa diceritakan atau disampaikan bagi kami semua pada kesempatan ini di hari kasih sayang. Oke Vita, memang ya Alkitab bilang pada akhir zaman kasih akan menjadi tawar.
kasih akan menjadi dingin, ya. Banyak orang akan tidak tahu berterima kasih, banyak anak-anak akan mendurhaka kepada orang tua, banyak rumah tangga akan rusak karena orang kehilangan kasih. Kalau saya boleh mengencourage kita semua bahwa kekristenan yang sejati ini bukan sekadar agama. Kekristenan sejati ini adalah kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi. Saya kenapa sangat sangat berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengasihi. Saya boleh mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala hal, dalam saya bertutur kata dengan orang-orang ya di sekitar saya ya. Saya belajar, saudara, tidak menuntut ya. Saya belajar untuk merangkul. Ketika saya bekerja dengan seseorang, orang ini kerjanya asal-asalan, saya rangkul. Saya coba rangkul, saya coba punya tutur kata kasih. Dan saya lihat keberhasilan terjadi. Orang-orang yang dikasih ini mereka berubah. Kelakuan mereka jadi mulai lebih baik. Kerajinan mereka jadi tambah. Mereka jadi semangat ya. Karena memang ternyata kasih itu menyembuhkan. Kasih itu tidak pernah gagal. Kalau saya mau bilang, jadilah walaupun jemaat diaspora ini jemaat kecil, biarlah jemaat ini boleh menjadi jemaat yang terkenal karena kasihnya. Bukan karena kehebatan yang lain, tetapi karena kasihnya. Ya, karena saya tahu kasih itu tidak pernah gagal. Di sorga nanti, kasih itu yang tidak pernah berkesudahan. Rumah sorga itu adalah rumah kasih. Saya percaya waktu kita ada di sorga, yang menjadi kehidupan kita adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kira-kira itu, Vita. Puji Tuhan, luar biasa. Di setiap minggunya kami selalu diberikan sesuatu yang berharga baik dari gembala maupun wakil gembala, bahkan seluruh umat Tuhan yang selalu beribadah bersama. Dan doa kami dari gembala dan jemaat, Ibu Joyce, Tuhan pakai semakin heran dan luar biasa untuk menyatakan kasih Tuhan, jadi duta kasih baik di Pekanbaru maupun di mana saja Tuhan bawa. Tuhan pakai semakin heran untuk kemuliaan namanya. Tuhan sehat-sehatkan selalu, berikan kekuatan ekstra bagi Ibu Joyce untuk mengangkat tinggi panji Tuhan di mana saja Tuhan membawa. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce dan sampai jumpa di pelayanan selanjutnya dan selamat hari kasih sayang. Haleluya. Baiklah umat Tuhan dimanapun berada dan jemaat GPD Diaspora Tataran 1, untuk pekerjaan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi pilihan kita melakukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa, kita akan bantu dalam doa Bapak Rudi Mailangkai yang sakit, demikian juga Ibu Stin Mailangkai Pangau. Jadi suami istri sakit, kita bantu dalam doa, biar Tuhan boleh beracara, Tuhan boleh memulihkan, dan menyehatkan kekasih-kekasih kita. Kita berdiri semua, kita akan tutup ibadah. Nyanyi satu. Kepada Allah yang ada di tempat hati, kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit. Berubah dan aku tak
ke hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Biar untuk kami boleh lebih memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biar itu boleh menjadi kekuatan baru. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Biar dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang boleh diselamatkan. Sebuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Seberapa pasangan kuping yang sudah mendengar firman-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Biar Engkau punya nama yang selalu ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa bagi Bapak Rudi Mailangkai. Demikian juga Ibu Stien Mailangkai Pangau. Kedua kekasih ini sedang terbaring sakit. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perhadapkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan-Mu. Arahkan pandangan mata-Mu ke tempat kedua kekasih ini sedang terbaring. Mereka membutuhkan Engkau. Mereka perlu jamaah tangan-Mu. Karena mereka Tuhan yakin dan percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Yehova El Rafa, Allah kesembuhan. Oleh dan sebab itu kami mohon dalam nama Yesus, jamalah kedua kekasih ini, angkat sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ini adalah pekerjaan dari kuasa setan, kalau ini ada pekerjaan dari kuasa gelap, sesuai otoritas yang Engkau berikan bagi kami, kami satukan hati kami. Kami berseru di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau penyakit keluar, tinggalkan tubuh kekasih ini. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada kekasih-kekasih yang lain yang tak sempat kami sebutkan nama-nama mereka, baik jemaat kami maupun pada kekasih-kekasih kami yang berada di luar sana. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biar mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada kata dan kalimat yang lebih daripada ucapan syukur yang dapat kami persembahkan naik kepadamu. Terima kasih Bapa sorga. Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini. Mereka boleh datang di tempat ini. Mereka melayani Engkau dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Mereka datang menaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkati mereka semua. Yang lemah kuatkan, dalam pencobaan beri kemenangan, yang susah hiburkan. Kalau ada yang dalam pergumulan, dalam nama Yesus, selesaikan masalah-masalah mereka. Angkat setiap beban mereka dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kekasih-kekasih kami yang ada di luar sana. Mereka dengan penuh perhatian sudah mengikuti kebenaran firman-Mu. Tanamkan juga, meteraikan firman ini dalam hati dan kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka adalah keselamatan. Jamah Tuhan, beri roh pemahaman dan pengertian. Sehingga mereka tahu bahwa jalan keselamatan satu-satunya hanyalah Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir. Beberapa saat lagi mereka akan bawa persembahan. Mungkin ada yang kembalikan milik-Mu. Dari tempat ini kami angkat semua. Letakkan semua itu ke dalam tangan-Mu nanti. Jamalah Tuhan, robah semuanya itu menjadi berkat dalam kehidupan umat-umat-Mu.
dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam berbagai-bagai sektor usaha, dalam nama Yesus, sesuai janji firman-Mu, berlipat kali ganda, bermultiplikasi terjadi dalam kehidupan mereka, berkat-berkat sebagaimana janji yang ada dalam firman-Mu. Terima kasih seluruh pelayan altar, baik juga para kru yang sudah Tuhan menyiarkan siaran ini. Kau berkati semua mereka. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan hidup, Tuhan yang melakukan. Masa depan kami semua kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih manakala kami pulang sebentar, Engkau bersama dengan kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di rumah masing-masing kami. Sepanjang minggu yang berjalan ini, Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas mereka, apapun yang mereka akan kerjakan, Tuhan bersama dengan mereka. Lindungi mereka, bungkus tutup mereka dengan kuasa darah-Mu, pagari hidup mereka dengan api dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap serangan-serangan kuasa kegelapan, apakah itu sakit penyakit, sebelum dia tiba sudah dihanguskan oleh api kuasa Allah. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, TNI, Polri, pimpinan tertinggi dari bangsa ini, sampai seluruh aparat-aparat yang ada di daerah pedesaan, pemerintahan kami yang ada di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan, bahkan juga di Kelurahan Tata Areng 1. Demikian juga pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dari mereka mengemban tugas kenegaraan, biar Tuhan selalu tuntun dengan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih, berkati masyarakat kami Tata Areng 1. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, dan akhirnya terimalah berkat. Rahmat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dimanapun berada yang masih setia bersama dengan kami, seperti biasanya di setiap minggunya kami membagikan giveaway bagi saudara, dan mari siapkan diri saudara untuk giveaway yang akan diberikan bagi siapa saja yang ingin ikut hari ini, dan tentu saja sudah dipersiapkan bagi Anda saudara. Dan kami juga yakin Anda antusias dengan hal ini, karena juga lewat hal ini kita bisa saling memberkati. Dan ini dia giveaway yang sudah disiapkan bagi saudara. Tentu saja bagi pria dan wanita. Ya, dan giveaway yang pertama adalah sebuah kemeja batik dengan ukuran L. Kemeja batik ya, ini batiknya campur hitam, coklat, hijau ya. Ini bagus ya untuk pria yang berukuran L, kurang lebih seperti bro yang ada di sebelah ini ya. Ya, oke, silakan siapkan handphone saudara, laptop saudara untuk mengetik jawaban yang tepat. Silakan mulai dari sekarang ketik diaspora berbagi. Diaspora berbagi untuk giveaway yang pertama ya. Diaspora berbagi, kasih yang terbesar. Oke, silakan diketik ya saudara, jawabannya harus tepat, harus penulisannya tidak boleh kurang satu huruf, yang pasti harus tepat ya. Untuk sebuah kemeja dengan ukuran L ya, kemeja batik ini bagus sekali. Oke, dan tentu saja jangan lupa untuk terus menyaksikan program Diaspora Berbagi di setiap hari Senin jam 8 malam. Di sana kami membagikan pakaian dan lain-lain berupa tas, sepatu, pre-love ya. Dan tentu saja siapa saja boleh ikut untuk program ini.
dan ditayangkan setiap hari Senin jam 8 malam. Jadi sekali lagi siapa saja boleh ikut, bahkan untuk giveaway hari ini siapa saja saudara bahkan yang tidak bisa menjangkau tempat ini untuk mengambil door prize-nya kami akan bantu kirimkan bagi saudara. Oke, sudah ada jawaban-jawaban yang masuk dan kita akan lihat siapakah yang beruntung hari ini untuk mendapatkan giveaway yang pertama. Dan ini dia, kita lihat. Selamat buat akun Facebook Denada Nesya. Akun Facebook Denada Nesya, Anda yang sudah berhasil mendapatkan giveaway yang pertama, sebuah kemeja pria, kemeja batik berukuran L. Selamat, dan kita ke giveaway selanjutnya. Oh ya, tadi absen juga ya di kolom komentar, katanya Manokwari, Papua Barat hadir. Wah, luar biasa semangatnya ya. Tetap setia beribadah bersama dengan kami untuk menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Giveaway yang kedua, sebuah atasan wanita ya. Ini lengannya kurang lebih di siku ya, lewat 78 kali ya. Berukuran L ya, L, dan berwarna putih coklat muda. Nah, ini cantik ya. Dan untuk giveaway yang kedua, silahkan ketik diaspora berbagi. Diaspora berbagi, kasih adalah berkorban. Kasih adalah berkorban. Silahkan diketik dari sekarang. Ayo. Dan pastikan jawaban Anda tidak salah ketik supaya ketika diseleksi oleh tim seleksi kami, Anda bisa beruntung mendapatkan giveaway yang kedua hari ini. Dan tentu saja tetaplah setia beribadah bersama dengan kami di setiap hari Minggu dalam ibadah raya Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 setiap hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sana kita akan terima jamaah dan lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa yang bisa kita terima bersama. Dan tentu saja sudah jawaban-jawaban yang masuk yang kita akan lihat siapakah yang beruntung hari ini. Ya, sudah ada pemenangnya. Selamat buat Angelina Limansyah. Angelina Limansyah sudah berhasil memenangkan giveaway yang kedua hari ini. Selamat bagi para pemenang dan tentu saja untuk kita semua tetap jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap jaga hati dan tetap hiduplah dalam kasih. Tentu saja atas nama Gembala, Majelis Jemaat, seluruh Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, bahkan pelayan altar yang bertugas hari ini, seluruh kru multimedia yang bertugas mengucapkan terima kasih buat atensinya hari ini dan sampai bertemu lagi dalam program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Saat ini kita mau nyatakan kasih Tuhan yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Kita merayakan hari kasih sayang hari ini. Cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nyanyikan bersama. Senang hati aku memuji, senang jiwa